Ya, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ya teman-teman ya. Itu kita membahas tentang buku anatomi fisiologi ya di bab pertama ya. Nah, ini tentang apa nih? Tentang anatomi fisiologi sistem otot dan tulang, teman-teman. Jadi pentingnya belajar anatomi ini di dunia kesehatan itu ya karena apa-apa nanti yang ada di dunia kesehatan yang tadi rumah sakit ya bentuk diagnosa medis itu berbunyi ya hal-hal medis teman-teman ya. Misalnya gini, nggak mungkin di rumah sakit ada diagnosa patah tulang itu ya. Itu nggak ada, pasti adanya fraktur ya kan, adanya fraktur femur, fraktur tibia, fraktur fibula, fraktur humerus dan lain-lain. Jadi nanti nggak ada kalau di rumah sakit namanya tulisan di buku rekam medisnya itu fraktur tulang iga gitu kan, fraktur tulang dada gitu, fraktur paha gitu, itu nggak ada. Nah, ini makanya pentingnya kita belajar anatomi fisiologi teman-teman. Ya, pengertian anatomi dan fisiologi ya. Anatomi dan fisiologi termasuk dalam cabang ilmu biologi. Anatomi khusus mempelajari tentang nama bagian tubuh. Jadi kalau anatomi itu teman-teman ya, itu cuman pelajari namanya ya. Namanya, bentuknya gitu, strukturnya. Nah, itu anatomi. Anatomi paru-paru. Nah, tuh anatomi paru-paru bentuknya kayak gimana sih paru-paru? Bedanya paru-paru sama ginjal apa sih? Ya, itu harus tahu anatominya. Nah, untuk mempelajari anatomi ini dibutuhkan pengetahuan mengenai istilah-istilah penting dalam anatomi ya. Ada namanya posisi anatomi ya, berdiri, ada supine, telentang, terus ada prone, tengkurap, dan ada litotomi ya, dan macam-macam ya, masih banyak posisi anatomi teman-teman. Nah, terus sekarang kita bahas tentang fisiologi. Nah, kalau anatomi mempelajari tentang tentang struktur gitu ya, tentang bagiannya gitu ya, tentang nama-namanya ya. Nah, kalau fisiologi ini mempelajari tentang fungsinya, fungsi dari organ yang kita bahas. Misalnya tadi anatominya ginjal. Nah, di fisiologi kita bahas fungsi ginjal. Fungsi ginjal ini buat ngapain aja sih gitu kan. Anatomi paru-paru ya, paru-paru anatominya nih bentuknya kayak gini paru-paru. Nah, fungsi dari paru-paru tuh gimana sih cara kerjanya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, terus juga di sini ada pengantarnya mungkin ya. Ada sistem komunikasi, ada homeostasis dan sistem organ teman-teman. Ya, jadi sistem komunikasi adalah integritas tubuh yang mengacu pada banyaknya tumpang tindih fungsi sistem tubuh. Dalam tubuh manusia, endokrin dan syaraf memiliki peranan besar dalam penerimaan, pengiriman sinyal yang mengintegrasikan fungsi tubuh. Jadi teman-teman ya, di dalam tubuh kita ini sebenarnya saling beroperasi teman-teman, saling berkomunikasi lah seperti itu. Ya, kenapa dibilang saling berkomunikasi? Ya, misal kayak gini, otak ini akan selalu mengendalikan segalanya yang kerja di dalam tubuh. Ya kan, kita ngelihat orang lagi berantem nih misalnya, atau enggak kita ngelihat ada benda mau kena muka kita nih kan, set. Nah, karena mata kita ngelihat ya, diinformasikanlah dari mata ke otak ya kan. Wah, ini ada benda mau jatuh nih. Nah, dari otak ngerespon, ya udah kita harus menghindar. Otak menggerakkan kaki, tangan dan segala macam untuk menghindari hantaman tersebut. Nah, seperti itulah yang dimasukkan dengan sistem komunikasi. Jadi memang badan kita ini ya udah dibuat sedemikian rupa sama Allah seperti itu gitu ya teman-teman ya. Udah mantep banget lah pokoknya. Terus ada homeostasis ya. Homeostasis adalah kemampuan sistem atau organisme untuk menyesuaikan dengan lingkungan internal untuk mempertahankan keseimbangan yang stabil, seperti kemampuan hewan berdarah panas untuk menjaga suhu yang konsisten. Ya, jadi tubuh manusia itu selalu akan beradaptasi teman-teman ya. Ini kan tentang, mungkin bahasanya agak repot nih, homeostasis ya. Kasarnya gini aja deh teman-teman ya, kita pakai ambil yang mudahnya aja ya.
penyesuaian tubuh gitu ya teman-teman ya. Ini apa ya contohnya ya? Gini aja deh ya. Allah itu udah menciptakan hidung kita ini ya, indera penciuman dengan seunik-unik ya teman-teman. Kenapa? Ya karena kayak dulu nih misalnya waktu gue PKL gitu ya, nyebokin pasien gitu ya, itu emang bau apa, kalau kita semakin pakai masker tahan napas itu bau banget lama-lama. Jadi waktu itu ya gue pakai masker ya, cuman gue biasa aja, gue hirup aja gitu baunya ya, bau nya gitu ya waktu nyebokin ya. Nah tapi mungkin awal-awal emang bau ya, 5 menit pertama itu bau, sampai temen gue bilang, kok Ren lu betah banget sih Ren di situ Ren, apa namanya, nyebokin orang. Yes, karena gimana ya, karena ternyata 3-5 menit sesudah itu hidung gue kayaknya udah terbiasa sama bau feses itu. Ya kayak gini aja dah, misalnya teman-teman kan kalau di WC pasti main handphone kan, di WC main handphone sambil BAB. Ya mungkin awal BAB bau nih, tapi lama-lama teman-teman apa namanya, enak-enak aja tuh di WC sampai berjam-jam kan main handphone sambil jongkok. Nah kayak gitulah ibaratnya. Cuman hemostasis di sini sebenarnya itu kayak apa ya? Ya kayak sirkulasi tubuh gitu sih teman-teman ya. Kalau yang punya adik cowok nih ya, coba teman-teman lihat skrotumnya atau enggak tititnya tuh, kantong bijinya ya. Itu kalau pagi-pagi ya karena dingin biasanya dia mengkerut teman-teman gitu. Tapi ketika dia apa namanya? Ketika dia panas ya dia akan dilatasi, akan memegar gitu teman-teman. Nah itulah salah satu homeostasis teman-teman ya. Jadi tubuh kita pun menyesuaikan diri dengan lingkungan. Paham ya? Kalau nggak paham komentar aja nanti di YouTube di kolom komentar. Terus ada juga sistem organ ya. Baca ya, sambil baca bukunya ya. Sistem organ ya, kesehatan organ bergantung dari sistem tubuh yang berinteraksi. Nah jadi teman-teman ya, jika salah satu organ tubuh kita ada yang bermasalah, misalnya apa ya, misalnya mata kecolok dah, atau enggak terjadi trauma nggak bisa ngelihat, nah ini akan sistem tubuh yang lain akan berantakan teman-teman fungsinya gitu. Mata nggak ngeliat nih, kita jalan nabrak, otak bilang aduh sakit, pegang ini gitu. Terus misalnya apa lagi, misalnya ngerokok terus kan, paru-parunya sakit lah ibaratnya kan ya. Nah di sini ketika paru-paru kita sesak gitu kan, kita akan membutuhkan oksigen lebih banyak gitu kan. Otak bilang waduh gue butuh oksigen nih, kemana-mana sel kekurangan oksigen, otomatis si otak ngeluarin hormon supaya paru-parunya bekerja lebih cepat lagi. Paru-parunya akan terus bekerja lebih cepat ya, sampai otot-otot pernapasannya pun kelelahan. Akhirnya dia hipoksia gitu. Bisa, itu akan mengganggu semua sel kehidupan di dalam tubuh kita. Kalau hipoksia ya pasien lemas, mukanya pucat, bibirnya biru ya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya itu hanya sebuah contoh ya teman-teman ya. Nah sekarang ada tingkat struktur organisasi tubuh teman-teman ya. Struktur organisasi tubuh yang paling rendah adalah atom teman-teman ya. Atom itu ada terdiri dari 3 jenis, 3 komponen, ada elektron, proton, dan neuron ya. Ini sekedar bahasan aja ya. Terus kedua ada sel teman-teman. Sel ini yaitu unit terkecil pada makhluk hidup ya. Sel ini bersifat hidup dan mengalami kematian. Kalau kematian ya, jadi tubuh kita ini sebenarnya kumpulan sel-sel yang sangat kecil teman-teman ya. Nah dari sel ya, yang ketiga itu berupa jaringan ya. Jaringan ini kumpulan dari beberapa sel. Jadi sel itu satu, jaringan itu kumpulan dari beberapa sel ya. Dari jaringan pindah ke organ. Jaringan itu kumpulan beberapa organ itu 2 jaringan atau lebih yang bergabung menjadi satu. Jadilah sebuah organ, entah organ hepar, entah organ ginjal, organ paru-paru ya kan. Terus dari organ menjadi sistem organ teman-teman. Sistem organ ini kumpulan dari beberapa organ dengan fungsinya yang saling berkaitan dan berhubungan ya, kayak tubuh kita ini teman-teman ya. Terus ada tubuh manusia ya, tingkatan tertinggi dari struktur organisasi tubuh ya di individu. Ada telinga, mata, hidung, dan semuanya jadi kompleks gitu teman-teman. Nah sekarang kita bahas anatomi fisiologi muskuloskeletalnya teman-teman. Itu tadi hanya sekedar pengantar ya. Nah untuk
sistem muskuloskeletal ini saya pakai PowerPoint ya. Cuma saya tampilin aja di sini. Karena kalau pakai buku ini agak susah bahasanya ya, dan bahasanya terlalu luas, jadi kita belajarnya yang ini sih masih kepake sih, ini buat baca-baca ya tetap ya. Cuman saya akan memperingkas dengan PowerPoint saya ya, karena di sini gambar tulang tengkoraknya pun tengkorak biasa gitu ya, bukan tengkorak, maksudnya bahasanya tulang pelvis, tulang ubun-ubun ya, karena kita belajar medis, jadi kita dari saat ini mulai membahasakan pakai bahasa medis, oke? Nah, kita lanjut ke, lalu saya ini laptop dulu. Nah, definisi sistem muskuloskeletal ya. Sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang kompleks, tersusun atas tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, serta jaringan lainnya yang menghasilkan struktur dan bentuk tulang ya. Jadi kalau di ortopedi ya, kalau tulang itu kalau di rumah sakit namanya ortopedi ya. Kalau dokter spesialis ortopedi itu suka benerin ya patah tulang, tendon putus ya, itu tendon itu termasuk sistem muskuloskeletal. Apa sih tendon, apa sih sinovial ya, itu apa sih ligamen, apa sih otot ya, nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Jadi intinya muskuloskeletal itu sistem yang kompleks ya, intinya membahas tentang tulang teman-teman dan bagian lainnya gitu. Kemudian ada susunan kerangka. Kerangka terdiri dari susunan berbagai macam tulang yang banyaknya kira-kira 206 tulang, di mana satu sama lain saling berhubungan teman-teman gitu ya. Jadi tulang itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya teman-teman ya. Nah nih ada tulang kerangka tengkorak, ini teman-teman harus hafal ya. Ini di depan ini ada namanya tulang temporal teman-teman ya. Di sini ada occipital, di sini ada temporal ya, ini temporal, di sini ada parietal. Jadi teman-teman harus hafal ya. Di sini ada frontal, parietal ini bagian ini parietal, di sini ada temporal, sama di sini occipital. Gitu teman-teman, di situ harus hafal. Terus tulang ini nih, ini namanya mandibula. Kalau bagian atas ya tulang rahangnya itu maksila. Jadi ada maksila, ada mandibula. Tulang hidung namanya tulang nasal. Sedangkan kalau mata itu ada namanya apa ya? Namanya ada yang bilang di sini nih ya, ini namanya zigomatik ya teman-teman ya. Jadi harus hafal ya. Frontal, parietal, occipital, temporal, maksila, mandibula, ini zigomatik, ini nasal. Hidung tuh nasal, zigomatik nih deket mata nih, di bawah tulang mata lah. Terus ini mandibula, bagian atasnya itu maksila gitu ya. Kalau ada fraktur, dua tabrakan copot tuh. Fraktur apa? Fraktur mandibula, ya kan ketahuan gitu. Tunggu di sini tabrakan terus ini nyertak, fraktur apa? Fraktur mandibula gitu. Jadi di sini inget ya, frontal, parietal, occipital, temporal, harus hafal. Nah, terus ada tulang dada teman-teman ya. Tulang dada. Tulang dada ini terdiri dari beberapa tulang iga ya, tulang ribs lah, tulang iga lah gitu, rongga gitu teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Terus di sini tuh ada sternum teman-teman, namanya sternum ya. Di bawah sternum di sini kayak ada ujung runcingnya, pedang gitu ya, kayak pedang gitu bentuknya. Namanya PX processus siphoideus ya. Jadi tadi frontal, parietal, occipital, temporal, maksila, mandibula, zigomatik, nasal, sternum tulang tengah ya, iga atau enggak ribs, ini tulang rusuk ya. Kita lanjut lagi ke tulang vertebrata. Vertebra itu tulang belakang teman-teman ya, itu adalah tulang servikal. Jadi tulang servikal itu banyak banget saraf-sarafnya. Ya, jadi kalau ini di sini tuh paling apa ya? Paling ngeri lah ya kalau terjadi fraktur. Karena apa? Karena misalnya jadi tulang vertebrata ini atau enggak tulang belakang ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada servikal, torakal, sama lumbal ya. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Ada servikal, torakal, sama lumbal. Terus di bawah ada sarkum sama coccygeus ya. Nah, kalau terjadi
fraktur ya, jatuh duduk di koksigeus ya, itu bisa akan lumpuh selamanya teman-teman. Kan suka ada tuh kalau bercanda kursinya ditarik terus jatuh ya, itu kalau kena tulang ekor ya, kita bilang ya fraktur ya, itu bisa ngalami kelumpuhan permanen ya teman-teman ya. Teman-teman pasti pernah nonton tuh di berita di TV kemarin, ada tuh beberapa bulan lalu yang di Aceh kalau nggak salah deh, dia jatuh duduk ya udah, berarti udah lemes selamanya, udah lemah, udah nggak bisa diapa-apain, setahu gua sih gitu ya. Jadi hati-hati dengan tulang belakang ya teman-teman ya, kalau bercanda hati-hati pokoknya. Terus ada tulang panggul ya, tulang panggul kalau nggak tulang pelvis ya teman-teman ya, yang di bagian bokong, yang nggak di bokong sih pokoknya dia ya seperti itu teman-teman, lihat gambarnya aja. Pokoknya ini namanya pelvis. Kemudian ada ekstremitas atas. Ekstremitas itu alias tulang bagian atas ya teman-teman ya. Nah ini ada yang A, ada yang B tuh. Yang A ya ekstremitas atas ya, ada tulang tangan ya, ada humerus radius ulna ya kan. Terus karpal, metakarpal, palang. Kalau ekstremitas bawah ya tulang bagian bawah. Tulang bagian bawah apa aja? Ada femur, patella, tibia, fibula ya. Patella itu dengkul, femur itu tulang paha, tibia itu tulang kering ya, yang bagian yang lebih besar, sedangkan fibula bagian yang lebih kecil teman-teman. Ya terus jari-jarinya ada tarpal, metatarpal sama palang. Itu. Palang itu ujung jarinya. Teman-teman lihat aja di gambar ya. Nah, kemudian fungsi kerangka apa aja sih ya? Jadi fungsi kerangka ini salah satunya adalah penyangga dan penunjang tubuh ya. Kemudian pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh ya. Pelindung organ dalam bagian mana aja? Nih, tengkorak melindungi otak, mata ya teman-teman ya. Terus tulang apalagi nih? Tulang dada ya, toraks ya. Tulang toraks itu melindungi apa? Ada paru-paru, ada jantung. Nah, seperti itu. Terus fungsi kerangka yaitu tempat pembentukan sel darah merah. Ya, sel darah merah ini banyak diproduksi di sumsum tulang belakang ya, teman-teman ya. Nah, terus juga tempat penyerapan dan pengelepasan kalsium. Jadi di tulang ini paling banyak memang kalsium ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang patah tulang, fraktur, tulangnya retak ya, paling bagus itu makan banyak yang mengandung kalsium. Di mana yang banyak mengandung kalsium? Apakah harus beli Anlin ya kan? Apakah harus minum minuman apa tuh CDR yang bikinnya pokoknya minum-minum tulang? Enggak perlu teman-teman. Itu karena itu apa ya? Kalau kondisinya kita udah tua, minum-minum yang kayak gitu akan memperberat kerja ginjal. Jadi yang harus teman-teman lakuin adalah makan makanan yang banyak tulang ya teman-teman. Makan apa? Tulang ikan? Bukan, maksudnya di sini misalnya makan ceker ayam, kan banyak tulang mudanya tuh. Nah di situ banyak kalsium teman-teman. Jadi kalsium itu intinya banyak di tulang. Kalau teman-teman mau banyak kalsium, teman-teman banyak-banyak makan tulang gitu kan. Tapi juga jangan tulang ikan, nanti keselak teman-teman ya. Terus tempat penyerap alat pergerakan pasif dan tempat melekatnya otot ya. Jelas ya, otot kita pasti melekatnya di tulang kita ya teman-teman ya. Kalau nggak melekat ya nanti kita kayak SpongeBob nggak punya tulang. Terus lanjut ya teman-teman. Nah, pertumbuhan tulang ini ada 3 jenis ya. Ada osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Osteoblas itu adalah masa pertumbuhan tulang ya. Aktif-aktifnya itu umur dari 0 sampai 20 tahunan ya. Ada yang bilang sampai 22 ya, pokoknya seperti itu ya. Sedangkan osteosit itu adalah pemeliharaan fungsi tulang ya, intinya nutrisi tulang ya disebut dengan osteosit. Nah, sedangkan ada namanya osteoklas. Osteoklas ini tentang mengikis tulang teman-teman. Biasanya pertumbuhan tulang itu aktif sampai usia 35 sampai 40 tahun kalau nggak salah ya. Nah, maksudnya di umur 25 itu mungkin di umur di 22-25 itu udah mulai menurun pertumbuhan tulangnya. Tapi ketika di umur 35 sampai 40 kalau nggak salah ya, itu udah menurun, udah nggak ada pertumbuhan tulang. Ada pertumbuhan cuman nggak signifikan gitu ya. Makanya kalau fraktur pada usia tua itu ya, pada lansia itu agak susah nyambung lagi gitu. Aduh, nih ada jerawat teman-teman, maaf ya. Benjol. Ya, jadi itu apa namanya? Seperti itu ya. Pada usia tua itu
fraktur kadang-kadang lama nyambungnya, beda pada usia-usia remaja di mana tulang itu lagi sedang tumbuh-tumbuhnya. Misal usia 15 tahun ada fraktur ya, amit-amit cabang bayi ya. Nah, fraktur terusnya dioperasi, nah itu pertumbuhannya kemungkinan akan lebih cepat teman-teman. Ya, terus lanjut, berdasarkan bentuknya tulang dapat diklasifikasikan menjadi ada tulang panjang atau tulang pipa. Tulang panjang itu kayak humerus sama femur. Femur itu paha ya teman-teman ya. Terus ada tulang pendek ya, tulang pendek ini karpal. Teman-teman cari aja di internet ya gambarnya. Ini kan nggak kelihatan tulang ini pendek-pendek di sini teman-teman. Itu tulang pendek, karpal dan karpal di tangan, metatarpal di kaki. Terus ada tulang pipi. Tulang pipi itu kayak iga. Di sini ada scapula, di belakang ada clavikula gitu ya teman-teman ya. Terus ada tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan itu kayak tulang vertebrata teman-teman, tulang belakang itu nggak beraturan. Terus ada tulang kecil kayak tulang patella atau enggak tulang sesamoid namanya teman-teman. Ya patella itu di dengkul itu ada tulang kecil teman-teman ya, dengkul itu namanya patella. Oke, kita lanjut ya. Nah nih, ligamen merupakan bagian menghubungkan tulang dengan tulang. Namanya ligamen teman-teman ya, menghubungkan tulang dengan tulang. Bentuknya itu kayak tulang muda. Emang tulang muda ya, ligamen dengan ligamen gitu. Teman-teman lihat aja gambarnya, perhatiin ya. Terus ada juga kartilago, jaringan penyambung yang tidak mempunyai vaskuler. Oh nih, kalau ligamen berarti menghubungkan tulang dengan tulang teman-teman ya. Sedangkan kalau kartilago tidak punya vaskuler yang terletak terutama pada sendi dan toraks, trakea, laring, hidung dan telinga. Nah, kartilago ini adalah tulang muda teman-teman. Teman-teman perhatikan gambarnya ya. Jadi pertemuan antara tulang dengan tulang kan ada tulang mudanya itu yang warna putih. Nah, itu bisa dibilang dengan kartilago teman-teman. Nah, ini ada tendon teman-teman ya. Tendon ini otot-otot skeletal yang melekat pada tulang secara langsung atau tidak langsung melalui tali fibrosa yang dikenal dengan nama tendon. Tendon ini penting banget ya teman-teman ya. Tendon ini kita bisa bergerak nih karena ya kumpulan ada tulang, ada kartilago tadi ya, ada tendon ya. Jadi kalau tendon putus teman-teman, tangan teman-teman nggak bisa bergerak, nggak ada tenaga, jadi letoy gitu. Ya itu yang bisa mempengaruhi biasanya cedera atau nggak bekas operasi ya. Itu bisa terjadi ya, putus tendon itu bisa terjadi. Tendon itu kalau putus harus segera disambung karena kalau nggak itu akan mengkerut tendonnya dan akan busuk teman-teman. Dulu pernah kejadian di rumah sakit ya. Jadi dia jatuh, kakinya itu tendonnya kelihatan keluar gitu, putus. Jadi kakinya nggak bisa bergerak, mau dijahit tapi keluarga nggak mau gitu ya. Bukan mau dijahit, itu harus di kamar operasi ngerjain ya, tendon harus dokter ortopedi yang ngerjain ya. Cuman nggak bersedia, padahal masih bocah, nggak tahu udah akhirnya tuh gimana, nggak tahu diurut, nggak tahu di apa. Pokoknya kalau udah kata tendon yang putus itu harus dijahit. Apalagi masih bocah gitu ya, masih masa pertumbuhan, masa depannya masih panjang ya. Kalau nanti dulu tangan juga ada yang putus tendon gitu ya, itu nggak berfungsi, ya udah itu selamanya nggak akan berfungsi ya, bahkan bisa permanen gitu kan. Kalau bisa diperbaiki atau enggaknya ya tergantung dokter ortopedinya, tapi kalau dalam jangka waktu dekat sih itu bisa diperbaiki teman-teman ya. Terus ada sinovial. Nah, sinovial ini adalah suatu cairan yang melapisi permukaan tulang yang berdekatan. Jadi tulang sama tulang di situ ada minyaknya teman-teman, yang namanya cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini seperti engsel teman-teman. Kalau kita masih muda gitu ya, itu masih produksi sinovialnya masih bagus. Tapi kalau kita udah tua, udah lansia, biasanya sinovialnya udah nggak memproduksi ya. Tadi ada namanya proses osteoklas ya, pengikisan tulang ya. Jadi sinovialnya udah nggak produksi, minyaknya udah sedikit, terus tulang ketemu tulang, benturan, jadinya langsung udah seret ya. Jadi ketika digerakin kakinya sakit dan akan terjadi artritis namanya teman-teman. Kakinya pada bengkak ya. Biasanya ini terjadi di usia 50 tahunan ya, 40 sampai seterusnya gitu teman-teman ya. Tergantung individu ya, beda-beda biasanya kenanya gitu ya, usianya beda-beda gitu. Karena ini faktor degeneratif ya, atau enggak pemakaian secara berlebih lah, maksudnya udah tua ya, karena udah tua jadinya bisa terkena sakit sendi gitu teman-teman.
Ya, klasifikasi sendi di sini ada sendi kartilagnosa atau enggak amfiartrosis ya. Gerakan sendinya terbatas seperti yang terdapat di antara tulang-tulang vertebra. Ya, tulang belakang kita ini sebenarnya bisa bergerak, cuman terbatas gerakannya ya. Nah, terus ada sendi fibrosa ya atau enggak sianartrosis ya, hanya dapat melakukan sedikit. Ada di kranium ya. Ini benar-benar sedikit ya, tapi itu memang tidak nyambung tulangnya gitu, tapi bisa bergerak sedikit banget. Ada sendi sinovial, merupakan sendi yang paling sering dijumpai ya. Sendi sinovial tuh tangan ya, siku bisa muter. Nah, itu sendi sinovial teman-teman. Nah, ini gambar-gambarannya. Alhamdulillah udah subuh teman-teman ya. Oke, kita stop dulu ya, dengerin azan subuh dulu ya. Alhamdulillah azan subuhnya udah selesai ya. Kita lanjut lagi sedikit lagi materi kita ya. Ya, terus lanjut ya. Menurut fungsi kontraksi dan hasil gerakan dari seluruh tubuh, bagian tubuh otot dikelompokkan dalam ini nih. Ada 3 ya. Ada otot rangka, ada otot polos, dan ada otot jantung teman-teman ya. Otot rangka terdapat pada sistem skelet, memberikan pengontrolan pergerakan, mempertahankan postur tubuh, dan menghasilkan panas ya. Ya biasalah, ini namanya otot rangka ya teman-teman ya. Ya paha gitu, otot ini apa namanya, bahu gitu, itu otot. Terus ada namanya otot polos teman-teman, terdapat pada saluran pencernaan, perkemihan, pembuluh darah ya. Nah, itu namanya otot polos ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman makan itu ya, teman-teman kan nelen ya. Nah, ketika nelen itu ada namanya gerakan peristaltik ya. Itu dilakukan oleh otot polos gitu kan. Usus teman-teman ketika tidur ya, itu juga tetap bekerja otot polosnya tersebut. Ya, dia akan mengalirkan makanan yang dengan ototnya tersebut ya nanti akan bersirkulasi dan bermetabolisme di tubuh teman-teman. Itu yang bekerja adalah otot polos. Yang terakhir adalah otot jantung ya teman-teman ya. Otot jantung ini ajaib juga teman-teman ya, sama kayak otot polos. Ya kalau otot jantung ketika kita tidur, otot jantung tersebut tetap dia melakukan fungsinya teman-teman. Gitu. Kan kalau otot tangan kan kalau kita mau pakai aja tuh, kita gerakin baru dia berfungsi gitu ya, maksudnya ada kontraksi ya. Tapi kalau otot polos sama otot jantung ini enggak teman-teman ya, ini di luar kesadaran manusia ya. Coba teman-teman bisa emang gue mau berhentiin jantung gue dulu sebentar gitu, itu nggak mungkin ya. Nah, itulah hebatnya ya otot jantung dan otot polos. Misal gini, terjadi kerusakan di otot polos bagian usus, gimana tuh bang? Ya gimana tuh bang, gimana tuh pak? Ya kalau otot polosnya rusak gitu, nggak bisa beraktivitas, otomatis itu teman-teman nggak akan bisa BAB. Kalau nggak akan bisa BAB, namanya makanannya berhenti di usus bagian mana ya, di usus bagian tertentu yang rusak gitu ya. Itu namanya didiagnosa ileus obstruksi teman-teman, kerusakan usus gitu ya. Terus kalau nggak bisa BAB gimana? Ya biasanya pada pasien-pasien akan muntah teman-teman ya. Jadi dia udah sampai bawah cernaannya, perutnya lama-lama kembung sakit ya, itu biasanya dimuntahin lagi ya. Jadi BAB-nya lewat mulut gitu, muntah lagi. Itu ada ya, terjadi di rumah sakit ya. Bahkan kalau nggak segera dioperasi itu bisa menyebabkan kematian teman-teman. Dan gue beberapa kali ketemu dengan pasien-pasien seperti itu ya, sampai akhirnya ada yang meninggal, sampai akhirnya ada yang sembuh lagi ya. Ya pokoknya seperti itu ya, itu namanya ileus obstruksi ya gitu. Terus kalau otot jantung gimana ya? Kalau otot jantung ya biasa ya, kalau berhenti ya lu mati gitu aja kasarnya kan. Kalau kita lagi berjalan tiba-tiba ada serangan jantung ya, ototnya kram aja ya udah meninggal kita, wassalam gitu. Lanjut lagi, ada namanya posisi anatomi teman-teman ya. Posisi bergerak tegak dengan kepala, kedua mata dan jari kaki menghadap ke depan, jadi tegak. Ya, kita langsung lihat aja gambarnya teman-teman ya. Kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka ke depan gitu ya. Kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Nah, nih posisinya. Ini namanya posisi anatomi teman-teman. Gitu ya. Ada sagital ya, terbagi ya menjadi 2. Ada koronal yang membagi bidang samping kita, ada transversal yang membagi bidang datar kita. Nah, bidang anatomi ya di buku juga ada ya, tolong dibaca juga bukunya ya, ini karena sangat berkaitan gitu ya. Ada bidang median, bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kiri dan kanan, di tengah median. Ada sagital tadi, ada bidang horizontal, ada bidang koronal. Ya, ada terus juga ada bahasa-bahasa anatominya, ada superior, bagian atas, inferior, bawah, anterior, posterior, profunda, medial, lateral ya. Teman-teman ini bisa baca ya. Istilah gerakan ya, ada fleksi, abduksi ya kan.
terus fleksi abduksi fleksi abduksi hiperekstensi gitu. Fleksi abduksi, maaf salah. Misalnya kayak ini gerakan fleksi, ini fleksi ekstensi hiperekstensi. Nah kalau aduksi dan abduksi itu adalah gerakan menjauhi dan berdekatan teman-teman, kayak jari ya, aduksi ya, aduksi mendekati tubuh, abduksi ya kalau tangan ini, aduksi abduksi gitu ya. Itu teman-teman harus tahu ya gerak-gerakan tersebut ya, bisa dihafal. Nah tuh ada inversi, eversi, supinasi, pronasi, itu ada. Nah tugasnya adalah teman-teman kerjakan di kertas HVS putih ya, gambar tulang berserta namanya teman-teman, nama-namanya ya. Jadi nama-namanya pakai bahasa medis ya, jangan pakai tulang hasta, tulang ini, tulang kering, jangan ya. Jadi pakai tulang bahasa medis ya. Kayak tadi frontal, parietal, occipital, temporal, mandibula, maxilla, zygomatic, nasal, terus scapula, clavicula, ya kan. Terus apa lagi? Sternum, terus humerus, radius, ulna, vertebrata, pelvis, femur, patella, tibia, fibula, karpal, metakarpal, phalanx, terus kuli kaki, tarpal, metatarpal, phalanx. Gitu ya, pakai bahasa-bahasa medis. Ya mungkin itu aja pertemuan kali ini. Semoga teman-teman paham ya. Kalau nggak ada paham, kalau ada yang nggak paham dicatat dulu, nanti kita akan pertemuan di sekolah teman-teman ya, kalau udah ada waktunya gitu ya, dan kita akan bahas sama-sama ya. Terus itu gambarnya nanti dikumpulin ya, tapi untuk sementara dipegang dulu gambarnya, pokoknya dikerjain ya. Gambar aja pakai pensil, nggak apa-apa mau gambar jelek, yang penting ngerjain tugas itu, yang penting ngerjain. Oke teman-teman, sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.